Apa itu yang disebut dengan ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalian itu beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seandainya engkau tidak melihat Allah, yakinlah fa innahu, sesungguhnya Allah yaraka, senantiasa melihat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara berupaya untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh agar kita betul-betul bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada kesempatan khutbah kali ini kami selaku khatib akan menyampaikan pesan-pesan Jumat tentang diri kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, dalam ilmu tasawuf ada terminologi muraqabah. Muraqabah itu berasal dari kalimat raqaba yuraqibu muraqabatan. Secara bahasa mempunyai arti pengawasan, pengamatan atau penelitian. Dari kalimat ini muncul kalimat raqib misalnya. Salah satu nama malaikat yang wajib kita ketahui, salah satu tugasnya adalah mencatat, mengawasi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Seorang budak sering disebut dengan kata riqab karena apa? Selalu dalam pengawasan tuannya. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah, kitab ini menjelaskan tentang teori-teori ilmu tasawuf dan tokoh-tokoh tasawuf. Beliau memberikan sebuah gambaran begini. Kana Ibnu Umar fi safarin. Suatu ketika Ibnu Umar, anaknya Umar, dalam melakukan sebuah perjalanan. Ra'a gulaman yar'a ghanaman. Di tengah perjalanan tersebut melihat hulam, bocah
anak kecil yar'a ghanaman, sedang mengembala kambing. Kalau bahasa Jawa disebut bocah angon. Faqala, maka kemudian Ibnu Umar bertanya kepada bocah tersebut, hal tabi'u min hadzal ghanam wahidah, apakah Anda bisa menjual kepada kami seekor saja, satu kambing saja, tidak banyak-banyak. Qala, maka bocah angon tadi menjawab dengan tegas, hadhihi laisat li, kambing-kambing ini bukan milik saya, katanya. Ibnu Umar penasaran, ini ada bocah kok betul-betul jujur. Lalu dicoba dengan pertanyaan yang lain. Kul, katakanlah, li sahibiha, kepada pemilik kambing tersebut, inna dhi'ba akhadat minha wahidah, bahwa satu dari sekian kambing itu bilang saja sudah diterkam serigala. Dikasih solusi, kalau Anda mau jual, nanti Anda tinggal ngomong kambing itu sudah diterkam serigala, bukan dijual. Maka apa jawaban sang bocah tadi? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bocah tadi menjawab dengan tegas, fa aina Allah, kalau begitu di mana Allah? Mungkin seandainya dia menjual, tidak ada yang tahu. Apalagi yang membeli ini orang besar, dijamin untuk dilindungi misalnya, tetapi karena itu bukan miliknya, dia tidak berani untuk menjual. Dia menjawab dengan kalimat tegas, fa aina Allah, di mana Allah? Nah, Imam Qushairi lalu kemudian menyebut dengan muraqabah itu dengan kalimat lain, yaitu dengan penyebutan ihsan. Dalam perspektif hadis, ihsan itu sangat populer. Misalnya hadis Jibril yang menjelaskan makna iman, Islam, dan ihsan. Satu ketika malaikat Jibril itu mendatangi Rasulullah, lalu berhadap-hadapan. Rasulullah ditanya oleh Jibril, akhbirni mal iman, akhbirni mal Islam, lalu akhbirni mal ihsan. Nah, kalau konsep ini kita praktekkan, maka semua orang akan berusaha melakukan kebaikan itu betul-betul kebaikan, tidak hanya sekedar baik, tapi kebaikan di atas rata-rata. Itu sebabnya kata ihsan, jika kita terjemahkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, adalah kebaikan di atas rata-rata. Misalnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua, wabil walidaini ihsana, berbuatlah kalian semua itu tentang kebaikan kepada orang tua. Tidak hanya sekedar kebaikan, tapi kebaikannya harus yang terbaik, yaitu kebaikan di atas rata-rata, menggunakan kalimat ihsan. Al-Quran juga misalnya memberikan pesan kepada kita, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan, dengan kalimat ihsan. Bagi laki-laki itu kalau sudah melakukan perceraian 2 kali, kata Al-Quran, diberikan opsi. Opsinya adalah fa imsakun bima'ruf. Kalau mau kembali, silahkan kembali dengan cara ma'ruf. Ma'ruf itu baik, tapi baiknya standar, Pak. Kalau kita melakukan sholat 5 waktu itu ya baik, tapi standar, bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi kalau kita bangun malam, itu baik, tapi baiknya di atas rata-rata. Karena apa?
tidak banyak dilakukan oleh orang lain. Hanya sekelompok kecil yang bisa bangun malam, itu kebaikan di atas rata-rata. Ternyata pilihannya, kalau kembali kepada istrimu berbuat baiklah, tapi kebaikannya biasa-biasa saja. Tapi ada yang mengagetkan di sini. Au tasrihun bi ihsan. Kalau Anda terpaksa kok mau menceraikan istrinya, apa perintah Al-Quran? Silahkan ceraikan istrimu, tapi dengan cara yang baik di atas rata-rata. Siapkan tempat tinggal yang layak buat istri, tabungan yang cukup buat anaknya, dengan cara yang halus. Jangan engkau sakiti perempuan. Karena apa? Perempuan yang diceraikan oleh suaminya adalah sangat-sangat sakit. Para ulama ahli politik menyamakan seseorang yang kalah secara politis itu nasibnya sama dengan perempuan yang diceraikan oleh suaminya. Itu sebabnya Umar ibnu Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, ada semacam kebiasaan tradisi orang yang menang secara politik itu memberlakukan lawan politiknya secara tidak adil dan tidak ihsan, memaki-maki, bahkan mengusir lawan politiknya. Tidak diberikan tempat lawan politik tersebut. Itu sebabnya Umar ibnu Abdul Aziz meminta kepada para ulama untuk memberikan kesadaran. Akhirnya ulama-ulama menyampaikan pesan, dan pesan itu seringkali dipakai oleh ulama-ulama sampai sekarang, yaitu disampaikan ketika menutup khutbah Jumat, yaitu innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalimat ihsan ini digunakan oleh para ulama agar kita senantiasa berbuat baik sekalipun kepada lawan-lawan kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Faya ayyuhal muslimun al-kiram ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allaha shalla ala nabiyhi qadima. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر.